A student at Buell School that has been shot, and I need an ambulance immediately. That's been shot. Right here on the floor in my class. Oh God, please, this is getting wild. He's getting white. Is he Yes, breathing? the little girl is getting wild. Is she breathing? No, she's not. Where is the child that shot her, man? Any idea? She's in the office. He's in the office? Yes. Oh, where was she shot? I can't tell. I don't see it to turn her body. Please, Lord, please, Lord, please, Lord. Halo Sobat Investigasi, selamat datang di channel MN Files. Di masa pandemi seperti sekarang ini, sebagian dari Sobat MN Files yang masih bersekolah pasti rindu dengan suasana sekolah yang menyenangkan. Pernahkah terbayang oleh Sobat MN Files saat berada di sekolah dan tengah fokus mengikuti jam pelajaran, tiba-tiba dikejutkan dengan suara teriakan dan tembakan? MN Files kali ini akan mengupas sebuah kasus penembakan yang pernah terjadi di sebuah sekolah di Amerika dengan pelaku penembakan yang akhirnya dibebaskan. Bagaimana bisa pelaku bebas dan seperti apa kasusnya? Langsung saja kita buka filenya berikut ini. Kasus terjadi di awal tahun 2000. Tepatnya di tanggal 29 Februari tahun 2000 di sebuah sekolah dasar bernama Sekolah Dasar Buell, tepatnya di Mount Morris Township, Michigan, Amerika. Seorang bocah berusia 6 tahun bernama Dedrick Owens menembak teman sekelasnya bernama Kayla Rowland dengan pistol kaliber 32. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Dedrick tiba-tiba menembak Kayla? Mari kita kenali terlebih dahulu profil Dedrick Owens berikut ini. Dedrick Owens adalah seorang bocah yang hidup dalam keluarga yang kondisinya cukup memprihatinkan. Saat Dedrick masih berusia 2 tahun, ayahnya yang bernama Dedrick dipenjara karena kasus kepemilikan kokain. Sedangkan sang ibu yang bernama Tamarla juga sempat terlibat narkoba hingga diusir dari rumahnya. Karena permasalahan ini, Tamarla memutuskan untuk bekerja dan menitipkan anak-anaknya pada adiknya yang bernama Jamel James. Namun bukan berarti Dedrick aman bersama pamannya ini. Tidak berbeda jauh kondisi lingkungan tempat tinggal Dedrick yang dulu dengan yang sekarang. Dedrick harus tinggal bersama saudara-saudaranya di rumah Jamel dengan situasi lingkungan yang dikelilingi obat-obatan terlarang dan perdagangan senjata ilegal. Hal ini yang mengakibatkan Dedrick hanya bisa hidup di rumah Jamel dengan tidur bersama saudaranya, beralaskan sofa kecil yang sudah usang dan ditemani TV tanpa diawasi penayangannya. Begitulah kondisi Dedrick yang tumbuh di lingkungan di mana saat itu Dedrick belum bisa memahami mana yang baik atau yang buruk. Dari lingkungan buruk seperti inilah diduga membentuk karakter Dedrick yang buruk pula di sekolahnya. Hampir setiap hari setelah jam sekolah usai, Dedrick mendapat panggilan ke kantor kepala sekolah akibat kenakalannya di kelas. Mulai dari meninju teman hingga menikam dengan pensil. Guru-guru sempat resah dengan perkembangan Dedrick, hingga sempat membuat program bimbingan dan pengawasan khusus bagi Dedrick. Namun bukan berarti program itu semata-mata dapat mencegah kenakalan Dedrick, di mana kemudian akhirnya menjadi sebuah bom waktu. Jauh sebelum kejadian penembakan terjadi, Dedrick sempat ingin mendekati dan mencium teman sekelasnya yaitu Kayla Rowland. Namun Kayla langsung menolak. Kejadian ini terjadi sekitar awal minggu. Beberapa hari kemudian Dedrick menemukan sebuah pisau dan pistol dari kotak sepatu pamannya Jamel. Keesokannya, guru di kelas sempat mendapati Dedrick sedang membawa sebilah pisau. Namun anehnya, sang guru tidak melaporkan hal tersebut. Hingga sekitar pukul 9 pagi, Dedrick sempat bertengkar dengan temannya di kelas, sambil mengancam akan menembak temannya itu. Namun puncak kemarahan Dedrick terjadi saat Dedrick tengah berjalan bersama dengan Kayla dan sedang melewati aula menuju kelas. Diduga karena teringat akan penolakan Kayla pada Dedrick,
Dedrick meluapkan kemarahannya pada Kayla. Tiba-tiba Dedrick menoleh pada Kayla dan berkata bahwa ia tak menyukai Kayla, sambil menembakkan senjatanya ke arah Kayla. Seorang guru bernama Alicia Judd yang tengah mengatur barisan muridnya di depan kelas, terkejut mendengar suara letusan yang dikira suara balon yang meletus. Hingga akhirnya ia kembali ke dalam kelas, dan para murid yang masih tersisa di dalam kelas mengatakan Dedrick baru saja menembak Kayla. Jam 9.53 pagi, Alicia menelpon 911 melalui ponselnya untuk meminta bantuan ambulans agar datang menolong muridnya yang tengah sekarat. Di kantor guru, seorang sekretaris juga tengah menelepon 911 melaporkan ada siswanya yang tertembak di dalam kelas. Jam 9.59, ambulans pun datang dan membawa Kayla. Namun sayangnya, Kayla akhirnya tak terselamatkan karena luka tembak di dada tepatnya pada pukul 10.29. Dedrick yang saat itu mengetahui Kayla tertembak, seketika itu juga berlari keluar kelas sambil membuang pistol ke tempat sampah terdekat. Guru-guru menemukan Dedrick tengah bersembunyi di sudut toilet sambil ketakutan. Polisi kemudian menahan Dedrick dan berusaha menanyakan apa alasan Dedrick menembak Kayla. Awalnya Dedrick yang sedang asik menggambar kelinci Paskah di sebuah kertas berkata bahwa bukan ia yang menembak Kayla, namun teman sekelasnya. Tapi setelah polisi membelikan sebuah paket McD Happy Meal, Dedrick mengaku bahwa ia tak sengaja menembak Kayla dan ia mendapatkan pistol dari kotak sepatu pamannya itu dengan cara menukarnya dengan sejumlah uang receh dan permen. Dedrick dibebaskan tanpa dituntut atas kejahatan apapun karena siapapun yang berusia di bawah 7 tahun tidak dapat didakwa dengan kasus kejahatan bagi sebagian besar negara bagian di Amerika. Namun, harus ada yang bertanggung jawab atas kasus ini. Akhirnya diputuskanlah sang paman, Jamel James, bersalah atas kepemilikan senjata dan abai dalam mengawasi Dedrick. Jamel divonis hukuman penjara selama 2 tahun 5 bulan. Sedangkan orang tua Dedrick kehilangan hak asuh atas anak-anaknya dan dialihkan pada bibinya. Dedrick kemudian ditempatkan di sebuah sekolah swasta di Flint, Michigan. Namun, nama sekolah tersebut dirahasiakan untuk menjaga privasi anak dan kemungkinan sekolah tersebut menerapkan semacam sistem akademik kedisiplinan. Pemerintah setempat menanggung biaya sekolah Dedrick dan memberi tunjangan seperti sekolah mengemudi dan pekerjaan hingga Dedrick berusia 17 tahun. Apa yang terjadi setelah 21 tahun kasus ini terjadi? Tidak ada yang mengetahui secara pasti. Bagaimana kabar dari Dedrick? Seharusnya sekarang Dedrick berusia sekitar 27 tahun. Ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa Dedrick sempat tertangkap bersama rekannya pada tanggal 23 September tahun 2012 karena kasus pencurian di sebuah rumah di Bay City. Beberapa barang yang diduga telah dicuri diantaranya seperti laptop, sepatu, dan iPod. Dan kemudian Dedrick mendapatkan vonis 2 tahun masa percobaan. Ada juga beberapa sumber yang menyebutkan bahwa Dedrick muncul di aplikasi jejaring sosial MySpace. Bagaimana dengan kabar keluarga Kayla? Sang kakak yaitu Elizabeth Krasinski yang sempat diwawancari sebuah stasiun TV menceritakan sedikit kenangannya 21 tahun yang lalu, tepatnya pagi hari sebelum kejadian penembakan terjadi. Elizabeth tak pernah menyangka pagi itu akan jadi hari terakhir ia mengantarkan adiknya Kayla berangkat ke sekolah. Saat itu Elizabeth yang masih berusia 11 tahun tengah marah pada Kayla sebab Kayla menolak untuk berangkat ke sekolah. Karena sebal dan marahnya Elizabeth dengan kelakuan Kayla, Elizabeth mengatakan ia sangat membenci Kayla. Elizabeth tahu bahwa Kayla bukanlah anak penakut yang mudah menolak berangkat ke sekolah. Dan kini Elizabeth menyesal telah mengucapkan hal itu pada Kayla dan mengajarkan pada anak-anaknya untuk tidak melakukan hal serupa. Kayla akhirnya dimakamkan di Tuscola County. Beberapa sukarelawan yang peduli pada kasus Kayla sempat bertemu dengan Presiden Bill Clinton yang merupakan Presiden Amerika saat itu, di mana mereka mengajukan undang-undang yang disebut Hukum Kayla. Di dalamnya menjelaskan terkait kepemilikan senjata serta kasus penembakan yang melibatkan pelakunya adalah anak-anak di bawah umur. Sayangnya, setahun kemudian masa jabatan Bill Clinton usai dan belum ada perkembangan lebih lanjut terkait dengan rancangan undang-undang tersebut. Lalu bagaimana dengan kabar sekolah dasar Buell, tempat terjadinya penembakan?
Setelah kasus kematian Kayla terjadi, sekolah dasar Buell mulai sering mengalami masalah keuangan. Banyak siswa yang tak lagi merasa aman di sana setelah apa yang terjadi dengan Kayla. 2 tahun kemudian, sekolah menutup pintunya untuk selamanya, tepatnya pada tahun 2002. Sayangnya, semenjak penutupan sekolah, bangunan pun mulai rusak akibat ulah vandalisme, dan kemudian pada tahun 2009, bangunan sekolah dibongkar. Sekian investigasi kriminal kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di penyelidikan berikutnya.